Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahara Fatihatul, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian terbuka mata kuliah teori makro 1. Jadi, ekonomi terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya. Melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan the global economy. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Ekspor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya, kegiatan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Sedangkan impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang inilah yang menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan di dalam negeri. Sedangkan yang terakhir, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau yang disebut dengan ekspor. Pengeluaran agregat ini disebut dengan AE, dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. CAE adalah pengeluaran agregat, CDN adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pemerintah, X adalah ekspor, sedangkan M adalah impor. Sistem perekonomian terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang-barang ke negara lain atau yang disebut dengan ekspor. Dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya yang disebut dengan impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Mekanisme perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi empat sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan serta pasar luar negeri. Yang pertama, rumah tangga. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan
pada awalnya rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan ditemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungannya dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, non-balas jasa dari pemerintah. Dan terakhir itu hubungannya dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Yang kedua, perusahaan. Hubungannya dengan rumah tangga adalah perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebutlah yang dipertemukan dalam pasar barang. Yang kedua, hubungannya dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Dan terakhir, hubungannya dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk, barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan inilah perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, pemerintah. Hubungannya dengan rumah tangga adalah pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Sedangkan hubungannya dengan perusahaan adalah pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Dan terakhir, hubungannya dengan negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dari dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Dan terakhir, hubungannya dengan perusahaan. Dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Faktor-faktor perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional itu ada 5. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang. Dan terakhir, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Sedangkan faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto adalah yang pertama, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang-barang di dalam dan luar negeri. Yang ketiga, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri. Dan yang keempat, ongkos angkutan barang antar negara. Dan terakhir, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka itu ada 2. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Dan kedua, untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri 2 golongan barang, yaitu yang pertama yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dan terakhir yang diimpor dari luar negeri. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan untuk pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka.
Yang pertama itu perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk inilah yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal dan kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini jugalah yang menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Sebenarnya inti dari alasan ini untuk menekan tingginya biaya produksi dengan menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Bukankah tidak ada cara lain yang lebih hemat selain menjual produk yang berskala besar tersebut ke pasar global? Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya, ada dua negara yang menghasilkan daging. Yang satu adalah produsen daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam, begitu sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Dan terakhir, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, jika suatu negara akan lebih memilih untuk mengekspor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai lebih relatif atau kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.